air, bumi, api, udara. Zaman dulu semua negara hidup dalam perdamaian. Kemudian semua berubah saat negara api menyerang. Kayak yang udah dijanjiin di video sebelumnya, series Atla akan kita bikin jadi 4 video. Setelah kemarin ngebahas Aang dan filosofi pengendalian udara, kali ini kita bakal ngupas tuntas karakter si master pengendali air, Katara. Di geng Avatar, setiap karakter punya peran masing-masing. Aang sebagai leader adalah yang paling wise dan tenang. Sokka sebagai brain and clown. Toph adalah otot dan si clever one-liners. Sementara, Katara seringkali jadi ibu. My whole life, Katara's been the one looking out for me. She's always been the one that's there. And now, when I try to remember my mom, Katara's is the only face I can picture. Loving dan nurturing adalah karakternya yang paling menonjol. Dua traits yang sering jadi alasan Katara dianggap karakter yang membosankan. Tapi, kalau dipikir-pikir, dibanding Zuko, tokoh paling populer, karakter buildingnya Katara jauh lebih menarik dan kompleks. Zuko mungkin populer karena dikembangkan dari formula favorit banyak orang, karakter jahat yang berujung tobat. Sementara, Katara kebalikannya. Kompleksitas karakternya baru muncul di pertengahan series ke belakang, beriringan dengan traumanya yang di-unpacking sepanjang series. Trauma ini ada kaitannya dengan Aang sebagai karakter utama, yang bikin Katara bukan jadi pemeran pembantu biasa. Sebetulnya peran Katara sebagai ibu adalah formula klasik di genre fiksi. Sebagai the mother of the group, Katara selalu jadi tempat karakter lain mencari comfort. Sampai-sampai kita lupa kalau Katara juga menyimpan trauma besar kayak Aang. Story arc Aang yang pakai story arc Survivor Guild juga ada di Katara. Waktu kecil, Katara lihat sendiri prajurit negara api yang bunuh ibunya. Di usia muda juga, dia lihat gimana semua pengendali air di kampungnya ditangkapin negara api, yang akhirnya bikin dia jadi pengendali air terakhir di sana. Bertahun-tahun sebelum ketemu Aang, Katara bahkan harus menyembunyikan bakatnya sebagai pengendali air, supaya nggak ditangkap juga. Sifat protektor yang ada di karakter seorang ibu tumbuh di Katara, karena diam-diam dia merasa dirinya yang harus ambil peran itu. Bukan cuma untuk Sokka, tapi juga untuk nenek dan semua orang di suku air selatan. Waktu nggak sengaja ketemu Avatar, beban ini sedikit terangkat, karena Katara jadi punya harapan lebih besar lewat profesinya Aang. Plot di Atla juga jadi lebih fokus ke Aang dan keresahannya belajar 3 elemen lain untuk jadi avatar yang lebih proper. Tapi di saat bersamaan, kita ngelihat gimana besarnya passion Katara untuk jadi master pengendali air. Secara sengaja, kita dibikin lupa tentang trauma Katara. Kita lupa kalau dia sama kayak Aang sebetulnya punya luka besar yang perlu sembuh. Di ujung-ujung episode season 1, kemarahan dan kekecewaan yang Katara pendam lama mulai kelihatan. Dia bahkan berani menentang tradisi suku air utara yang nggak bolehin perempuan jadi master pengendali air. Sampai akhirnya ditasbihkan jadi master sama Patriarch Master Paku. Dia kehilangan ibu di usia kecil dan harus ditinggal ayahnya pergi perang. Bahkan ketika ketemu Avatar, dia harus ngebantu Aang mengurai trauma sebagai pengendali udara terakhir. Di usia mudanya, Katara nggak dikasih kesempatan dan waktu untuk melerai dan merasakan emosinya. Sama kayak Aang, dia dipaksa untuk jadi lebih dewasa daripada seharusnya. Ini kenapa peran dan pengembangan karakter Katara jadi penting buat Aang sebagai tokoh utama. Menariknya, naskah Atla nggak lupa dengan trauma Katara. Bahkan plotnya kasih ruang yang cukup besar dan treatment baik sebagai resolusi. Trauma Katara nggak tiba-tiba aja sembuh. Di salah satu episode, saat Katara memutuskan untuk nggak membunuh pembunuh ibunya, kita belajar gimana Katara berdamai dengan traumanya. Sakit hatinya nggak hilang, dan dia nggak bisa memaafkan pembunuh ibunya. Tapi dia memilih membiarkan pembunuh ibunya hidup karena tahu kalau lukanya nggak akan serta-merta hilang ketika pembunuh ibunya mati. Dan part itu bukan dipotret sebagai hal negatif di Atla. Salah satu pelajaran penting yang dikasih Katara adalah bahwa untuk menyembuhkan trauma, kita harus belajar hidup bersamanya. Berdasarkan Iroh di Book 2, elemen air adalah elemen perubahan. The people of the water tribe are capable of adapting to many things. They have a deep sense of community and love that holds them together through anything.
Dan Katara merepresentasikan itu dengan sempurna. Katara adalah perwujudan dari sense of community and love. Dia jadi garda terdepan untuk melindungi orang-orang yang dia sayang dan sukunya sejak episode 1. Di petualangannya bersama geng Avatar, Katara juga selalu menunjukkan kepeduliannya pada komunitas-komunitas yang ditindas negara api. Bahkan termasuk bangsa negara api sendiri, yang pulaunya mati karena limbah. Tapi Katara nggak melulu tentang kebaikan. Katara juga pendendam, bitter, dan keras hati. Selain melawan tradisi Master Paku, dia juga nggak sungkan mencuri, demi apa yang dia anggap baik waktu jadi Painted Lady. Tapi justru dualitas ini yang bikin Katara jadi representasi filosofi air, yang bisa jadi sumber kehidupan, sekaligus juga menghancurkan. Selain Master Pengendalian Air, Katara juga terkenal sebagai penyembuh terbaik di dunia Atla. Bahkan sampai generasi Korra. Dia juga jadi orang pertama yang jadi Master Pengendalian Darah setelah Hama. Pengendalian darah bisa dibilang sebagai jurus paling mematikan. Dan kalau mau ditarik lebih luas, mungkin overpower dan bisa bikin Katara ngelakuin apa aja. Dengan tangan yang sama, Katara bisa menyembuhkan orang sekaligus jadi pengendali elemen paling berbahaya seantero semesta Avatar. Tapi Katara selalu berhasil memilih yang terbaik menurut kompas moralnya. Kayak memanfaatkan kekuatan pengendalian darah untuk jadi salah satu teknik menyembuhkan, daripada jadi senjata untuk berkuasa kayak yang dipilih Hama. Katara jadi karakter yang paling menarik karena dia yang paling human. I mean, gak semua orang punya cerita hidup kayak Zuko, yang berubah baik setelah jadi antagonis. Kebanyakan orang berusaha melawan potensi gelap di dirinya untuk bertahan dengan moralnya masing-masing. Kayak Katara. Kalian sendiri ngeliat Katara gimana? Silahkan berbagi di kolom komentar loh. Oh ya, masih ada karakter Toph dan Zuko yang akan dibahas di series ini. Tapi jangan khawatir, Sokka juga akan hadir di episode bonus. Jangan lupa subscribe YouTube Tirto dan follow Instagramnya, biar kalian gak ketinggalan info-info menarik yang relatable. Sampai ketemu di Misbar episode berikutnya.